Yuk kita berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa ini dengan sungguh-sungguh ya semuanya. Oh Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang setia, kami bersyukur kepadamu Tuhan, berpagi siang hari ini kami bisa beribadah kepadamu lagi di sekolah minggu anak Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya. Kami sungguh percaya kepadamu, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu mengalir di sini Tuhan. Kasih-Mu juga mengalir, memenuhi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Victory Kids. Apa kabar semuanya? Katakan luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Nah, semua berpakaian pakaian yang cantik. Kalau laki-laki yang ganteng, kita siap menyembah Tuhan. Kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Oke, kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat.
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita pada hari ini. Semua anak-anak ibu yang ada di rumah, supaya semuanya menyiapkan hatinya, membawa Alkitabnya, supaya semua nanti membuat catatannya, apa yang ibu bacakan nanti, apa yang ibu katakan, supaya didengarkan dengan baik ya anakku. Semuanya duduk yang baik anak-anak ibu. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hingga pada hari ini Tuhan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang bisa mengubahkan kami, yang memberikan penerangan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami yang ada di rumah, yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkatilah mereka semuanya Bapa, lindungi mereka. Tidak ada satu pun dari mereka Tuhan Yesus yang tidak menaruh hati dan pikirannya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati juga hamba-Mu yang menaburkannya. Biarlah Tuhan hikmat sorgawi Tuhan, bahkan apa yang hendak Tuhan katakan, berbicaralah Kau melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala roh kegangguan, kekacauan, bahkan segala bentuk roh kegelisahan yang membuat anak-anak kami tidak tenang pada saat ini. Kami mengusirkan mereka semua di dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa, kau setan, pergi goda daripada anak-anak kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak sekolah minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ingatkah anakku firman Tuhan yang ibu bawakan pada minggu yang lalu? Yaitu mengenai apa anakku? Kita harus meneladani teladan daripada semut anakku. Semut itu bagaimana? Semut itu selalu dia bekerja keras, dia rajin mencari untuk kehidupannya, sehingga dia tidak pernah merasa kekurangan ketika ada masanya dia tidak mampu lagi untuk mencari makan. Demikian juga dengan kita anakku. Adakah semua anak-anak ibu yang ada di rumah sudah melakukan semua firman Tuhan yang kita ajarkan, ibu ajarkan pada minggu lalu, supaya kita rajin, supaya kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita?
Ibu bilang kemarin pada waktu kita mendengar firman Tuhan minggu lalu, kita harus rajin dan menabur di masa muda kita. Untuk apa, Nakku? Untuk kita nanti pada masa tua kita, kelak kita nanti menuai, kita tidak lagi merasa kekosongan dan kita tidak merasa gagal. Jadi anak-anak ibu sudah menghafal firman yang ibu katakan, supaya kita meniru teladan daripada semut, Nakku. Jadi teladan daripada semut itu yang terus bekerja, yang terus berjalan dia siang malam. Kalau pada saatnya dia mengumpulkan makanan untuk mereka, untuk semut-semut ini, mereka tidak ada mengenal waktu, Nakku. Jadi kita pun demikian. Waktu yang pada saat ini ibu menyampaikan firman Tuhan ini tidak akan bisa diulangi lagi untuk tahun yang akan datang, untuk hari yang akan datang, ataupun kapanpun itu tidak bisa diulangi lagi. Jadi mari Nakku, hargai waktu yang ada. Mari rajin, mari teladani semut ini, supaya kita apa, Nakku? Supaya kita berhasil dan kita tidak merasa kecewa. Tetapi di dalam semua itu, Nakku, lakukanlah semua kerajinanmu dengan kebenaran. Jangan takut dengan kebenaran yang ada. Kalau kamu melakukan sesuatu itu, lakukanlah dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Anak-anak ibu kan pernah mendengar cerita Raja Josia, kan, Nakku? Raja Josia bagaimana kehidupannya, walaupun dia masih muda ketika itu diangkat menjadi seorang raja. Pada umur 8 tahun dia diangkat menjadi raja. Apakah dia tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dia berkenan, Nakku. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Josia ini, kehidupan bangsa Israel dari penyembah berhala mereka dipulihkan. Karena apa? Karena Raja Josia berani untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di hadapan semua bangsa Israel pada saat itu. Sehingga apa? Tuhan berkenan kepadanya. Dan Tuhan tidak melakukan suatu pembalasan kejahatan yang dilakukan oleh leluhurnya sebelumnya. Itu ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, itu tidak dilakukan oleh Tuhan ketika pemerintahannya. Karena apa? Karena dia berani menegakkan kebenaran. Haleluya, anak-anak ibu. Mari kita buka firman Tuhan kita dari Alkitab kita, buka di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3, Nakku. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, pembaharuan yang dilakukan oleh Josia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab ini, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Demikian firman Tuhan, Nakku, di mana Josia ini yang masih kecil saat itu menjadi raja atas Yehuda. Pada saat itu dia berumur 8 tahun saat dia menjadi raja. Namun di dalam Alkitab mencatat, Nakku, bahwa selama ia menjadi raja, ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Pada saat ia berumur 26 tahun, kalau kita membaca Alkitab ini, ketika dia berumur 26 tahun, ia membuat suatu perintah supaya rumah Tuhan diperbaiki. Ia juga mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk kembali menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ia memerintahkan agar patung-patung berhala dihancurkan dan semua orang Yehuda hanya menyembah Tuhan. Hanya menyembah Tuhan, Nakku. Tidak boleh menyembah yang lain. Tidak boleh sama seperti kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita menomorsatukan Tuhan seperti Josia ini, Nakku. Teman-teman, tidak peduli berapa usia kita, ketika kita dipanggil oleh Tuhan,
Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman anak-anak ibu yang ada di mana ya, di sekolah minggu, ataupun yang ada di sekolah, ataupun lagi sosial media ya anakku, lagi chat-chatan gitu. Tidak apa-apa, katakan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun ada teman-teman anak-anak ibu yang melakukan satu kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, coba diluruskan perkataannya. Itu adalah satu pelayanan yang benar di hadapan Tuhan nanti. Jadi berbuat baik saja itu katanya kepada Tuhan itu tidak cukup hanya berbuat baik saja. Tetapi kita di dalam kehidupan kita harus bertindak, berani katanya, berani untuk melakukan kebenaran. Dengan cara bagaimana? Misalnya anak sekolah minggu mau berbohong, tapi ada anak sekolah minggu yang satu lagi, misalnya antara Claudia ya sama Anggi misalnya tadi Anggi berbohong, lalu karena Claudia takut sama Tuhan, lalu dia katakan kepada Anggi, nggak boleh gitu Anggi, itu kan tidak benar. Jadi jangan takut. Tidak mungkin nanti Anggi tidak mau menemani Claudia oleh karena mengatakan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi mari katakan kebenaran itu. Sebagaimana Raja Josia anakku. Raja Josia berani ketika itu. Sebelum Raja Josia memerintah, ada raja juga yang memerintah Israel dan Yehuda ini waktu itu. Mereka membuat bangsa ini menyembah berhala. Tetapi ketika Raja Josia diangkat menjadi raja ketika itu anakku, dia melakukan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan tidak melakukan pembalasan atas semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel ketika sebelum Raja Josia ini memerintah. Jadi kita juga demikian anakku. Kalau kita melakukan yang tidak benar, maka kita akan mendapat upahnya. Ketika pemerintahan Raja Josia, anak-anak ibu baca ceritanya, enak loh nakku ceritanya, cerita tentang Josia ini. Kalau kita baca, enak ceritanya. Jadi kalau anak-anak mau membacanya ini, kita melihat bagaimana Tuhan meluputkan kerajaan Israel ini, kerajaan Yehuda dan Yerusalem ini nakku. Dia meluputkan dari segala pembalasan yang dilakukan oleh leluhur daripada Raja Josia ini. Dia tidak melakukan pembalasan ketika pemerintahannya. Itu dikarenakan apa? Karena tindakan daripada Raja Josia yang tidak mau kompromi dengan ketidakbenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita berani oleh karena firman Tuhan, percayalah anakku, percaya anak-anak ibu, anak-anak sekolah minggu sekalipun kamu masih kecil, apa saja itu yang menjadi rumput-rumput, dosa-dosa, pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar, yang tidak bisa kita lakukan katanya, seperti mencuri, seperti berbohong, seperti tidak menghormati orang tua, sifat iri, sifat dengki. Nah, itu supaya kita jauhkan daripada hidup kita. Kita jangan melakukan hal itu. Mari tarik dari dalam hidup kita. Kalau Raja Josia ini ketika dia umur 8 tahun diangkat menjadi raja, dan dia bisa, kenapa anak-anak sekolah minggu sekarang yang sudah berumur berapa ya, seperti Anggi, Claudia, Oswald, dan banyak lagi, saya rasa udah lewat 8 tahun ya kan aku. Jadi kalau Raja Josia bisa ditolong oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya ketika itu, mari anak-anak ibu, mari tunjukkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah bersama dengan orang tuamu, bersama dengan saudara-saudaramu. Itu yang pertama. Kemudian di tengah-tengah sekolah minggu, di tengah-tengah apa lagi nakku? Di tengah-tengah sekolahmu yang sama dengan kelasmu, mari tunjukkan di dalam pergaulanmu, engkau menunjukkan yang benar di hadapan Tuhan. Apa upahnya? Tuhan berjanji kepada Raja Josia bahwa dia tidak menerima rasa pembalasan yang dilakukan oleh leluhurnya
ketika masa pemerintahannya. Demikian juga dengan kita. Ketika anak-anak sekolah minggu melakukan kebenaran, maka anak-anak sekolah minggu akan mendapatkan upah yang baik. Dia tidak akan menerima yang tidak baik. Karena apa? Di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia sudah menaruh yang baik untuk Tuhan. Dia sudah menaruh yang baik untuk sesamanya. Jadi Tuhan memperhitungkan semua yang kita lakukan itu ya anakku. Lihat Raja Josia, umur berapa dia diangkat? Yaitu umur 8 tahun anakku. Umur 8 tahun masih kanak-kanak dia diangkat raja. Dan ketika usianya 26 tahun, dia sudah pandai untuk berpikir, pandai untuk mengarahkan sesuatu, maka dia mengatakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kalau kita ya gereja gitu ya kan, aku salah satu secara mata gereja Tuhan, tetapi secara rohani kita adalah memperbaiki kehidupan daripada bangsa Yehuda dan Israel ini dengan bagaimana anakku? Dengan mengatakan bahwa hanya Tuhan Allah yang hanya bisa disembah ketika itu anakku. Jadi Tuhan sangat menghargakan apa yang dilakukan oleh Josia. Jadi anak-anak ibu, mari lakukan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi mari itu jadi dasar hidupmu. Itu menjadi dasar bagimu sampai kau dewasa. Sampai kau nanti menutup mata, kita tetap mengakukan hanya takut kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari lakukan itu dalam kehidupanmu. Mari lakukan itu di dalam studimu. Mari lakukan itu ketika kamu menganjak remaja, ketika kamu nanti menginjak kaki dewasa, bahkan kamu sampai bekerja anakku. Ingat anakku, kalau kamu nanti juga sudah bekerja, kalau dari kecil kamu sudah terbiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan yang diajarkan oleh orang tuamu, yang diajarkan oleh para guru-gurumu, oleh guru-guru sekolah minggumu, dan orang-orang yang lebih patut kamu dengarkan ajarannya, pastilah anakku, kamu sudah menjadi terbiasa untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah saatnya, itu adalah taburan juga. Ini saatnya anakku. Ini saatnya pada masa kamu muda ini. Ini saatnya masih panjang lagi ke depan. Banyak taburan lagi yang bisa kamu tabur, yang membuat kamu nanti berhasil ketika kamu nanti sudah dewasa. Percayalah anakku, taburanmu tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Taburanmu tidak akan bisa pindah kepada siapapun. Apa yang ditabur oleh Claudia, apapun yang ditabur oleh Geo, oleh Manisi, oleh Icel, oleh Anggi, itu tidak bisa ibu ambil anakku. Itu tidak bisa diambil Kak Lea, itu tidak bisa diambil oleh Kak Eta, oleh Kak Citra, itu tidak bisa. Tetapi yang memetik semua yang kamu lakukan adalah kamu sendiri. Jadi mulai saat ini anakku, ibu tidak bosan-bosan mengatakannya. Mari tabur yang baik. Ini adalah saatnya kamu menabur. Jangan jenuh-jenuh. Jangan terlalu banyak dengan kehidupan yang tidak baik anakku. Seperti apa? Bermedsos dengan apa anakku? Dengan bermain game. Itu adalah taburan yang tidak baik. Itu merusak kehidupanmu, merusak panca inderamu. Salah satunya adalah matamu, pikiran dan otak kita ini akan terganggu anakku. Mari berubah anakku. Saya tahu anak-anak sekolah minggu banyak yang sudah terikat dengan hal itu. Tetapi mari berubah. Ibu tidak bisa membuat kamu untuk menarik HP-mu satu-satu anakku. Itu tidak bisa kami lakukan. Orang tuamu tidak bisa memaksanya. Tetapi mari sadar anakku. Mari sadar, mulai hari ini sadarlah anakku. Tidak ada artinya untuk hal itu. Itu adalah taburan yang sia-sia nanti. Jadi buat anak-anak ibu semuanya, mari pergunakan waktu yang ada. Mari lakukan waktu-waktumu dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Sehingga apa? Sehingga kamu nanti akan berhasil ketika masa tuamu, masa dewasa, itu semuanya akan berhasil di hadapan Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Anak-anak ibu pasti mengerti apa yang ibu mau anakku. Jangan nanti gadget atau firman game yang begitu sulit kamu mampu memecahkannya. Tetapi pelajaran yang susah sedikit atau firman Tuhan yang sedikit saja,
itu kamu tidak bisa olah, anakku. Jadi mari menjadi generasi yang bijaksana, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang berguna bagi orang tua, bagi Tuhan, dan bagi sidang kita. Haleluya anak-anak ibu. Saya percaya anak-anak ibu semuanya pasti diberkati Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat semua anak-anak ibu yang sudah ikut menyaksikan firman Tuhan hari ini. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ibu, baik yang ada di desa, baik yang ada di kota. Biarlah semuanya Tuhan melawat dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Salam kemenangan ibu, salam kemenangan iman dari ibu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya anak-anak ibu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan Tuhan, kita muliakan Dia. Bahwa hanya Dia yang bisa kita sembah. Hanya Dia satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, mari kita angkat pujian kita. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua bangkit berdiri. Haleluya.
bagimu Tuhan. Kami menyembah kebesaran-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkaulah kekuatan dalam jiwa kami, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur bagimu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami boleh bersekutu kembali bersama dengan-Mu, kami merasakan Tuhan urapan kuasa-Mu bersama dengan kami. Kami merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Sungguh kami bangga menjadi anak pilihan-Mu yang bisa melayani-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami bisa Tuhan Yesus melakukan pelayanan Tuhan-Mu Bapa pada hari ini semata-mata karena kasih karunia-Mu Bapa. Siapakah kami sehingga Engkau memilih kami? Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau memakai kami? Engkau memakai anak-anak kami bisa melayani-Mu, bisa mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesusku, kami bersyukur buat semua kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bila Engkau kami agungkan terus Tuhan, Kau yang terutama dan utama dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa dalam surga pada saat ini Tuhan, buat anak-anak kami yang ada di tempat ini, bahkan yang melayani-Mu, yang turun ambil bagian Tuhan, bahkan anak-anak kami yang ada di rumah Tuhan. Lindungilah semua Bapa, lindungilah di masa-masa pandemi ini Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada kekuatan kami Bapa, tidak ada kemampuan kami. Satu hal yang kami mohonkan Tuhan, cukupkan segala kebutuhan anak-anak kami Tuhan. Berkati kehidupan mereka Bapa, berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka Bapa, dimanapun berada. Berkati usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan berhasillah Tuhan. Tidak ada dari mereka Tuhan Yesus yang tidak mendapat Tuhan segala kecukupan untuk kebutuhannya, tetapi semuanya Tuhan Kau cukupkan, bahkan melimpahlah Bapa. Berkati kesehatan mereka, tidak ada yang terkena bahkan terpapar oleh virus corona Tuhan. Lindungi Tuhan, lindungi dengan tiang awan-Mu Tuhan, lindungi, bahkan terangi pikiran mereka dengan tiang api-Mu, untuk mereka melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bungkus tutup dengan darah-Mu yang berkuasa. Tidak ada yang terpapar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Siapapun mereka kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Bapa Engkau melindungi mereka. Terima kasih Bapa.
segala dosa kami. Ampuni segala dosa anak-anak kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan, sehingga mereka tetap bisa bertumbuh, berbuah Tuhan. Tiba tepat pada waktunya Tuhan, mereka akan menuai Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya anak-anak ibu semuanya, mungkin ada yang baru pertama kali yang mengikuti ibadah online pada saat ini, ataupun orang-orang tua anak-anak kami yang mengikuti online bergabung bersama-sama pada saat ini, yang selama ini belum pernah, baru ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita memohon kepada Tuhan. Kita mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita, mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya di dalam hati kita. Dan juga kita juga biar berdoa buat anak-anak ibu yang pada saat ini ada yang sedang sakit. Mari semua anak-anak ibu di mana yang sakit, mari taruh tangannya di tempat yang sakit. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan, biar Tuhan yang menjamah, karena Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan aku. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajari kami untuk berani menegakkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana Josia Tuhan sudah Engkau pilih pada masa kecilnya Tuhan Yesus. Engkau telah taruhkan kebenaran-Mu di dalam hatinya. Engkau taruhkan kebenaran keberanian yang daripada Tuhan kepadanya, sehingga dia berani Tuhan untuk menegakkan kebenaran, untuk menyembah Engkau satu-satunya sebagai Tuhan untuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada saat itu Tuhan. Demikianlah Tuhan, biar ini dijadikan bagi kami, dijadikan bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Biar ini semua ditaruhkan di dalam hati mereka. Mereka termotivasi daripada Raja Josia ini untuk mereka berlaku benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa. Banyak saudara-saudara kami yang pada saat ini Bapak, yang baru pertama kali Bapak menyaksikan online ini. Kami berdoa bagi mereka. Curahkanlah keselamatan yang dari sorga bagi mereka. Kasih karunia-Mu Kau berikan kepada mereka juga Bapak. Baik itu anak-anak kami yang ada di desa, baik anak-anak kami yang ada di kota. Bahkan itu juga Tuhan para orang tua mereka yang mendampingi mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan keselamatan kepada mereka. Pada saat ini mari kita ucapkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Buat anak-anak ibu yang ada di rumah, mari ucapkan doa ini. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami bisa mengikuti ibadah online di tempat ini Tuhan, semua ini karena kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan datang kepada-Mu Tuhan. Banyak dosa kami Tuhan, banyak dosa masa lalu kami, dosa orang tua kami, dosa nenek moyang kami. Biarlah itu Tuhan dihapuskan pada saat ini, karena kami mau bertobat Tuhan. Kami mau mengaku Tuhan Yesus, dan kami mau percaya hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Masuklah ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan tuliskanlah nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami mau hidup melayani-Mu Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu sebagaimana Josia ini Tuhan. Kalau Josia Engkau tolong, kami pun pasti Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, bahkan Tuhan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit Tuhan, dimanapun daerah tempat rasa sakit mereka Tuhan.
Tuhan Yesus, mari turunkan kuasa yang dari surga, menyembuhkan semua penyakit mereka di dalam nama Yesus. Segala penyakit-penyakit yang ada, dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa, Engkau telah sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya teman-teman, mari kita angkat pujian kita bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Ikuti gerakan kami ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pada saatnya tiba kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari kita berkati juga Tuhan. Ya anak-anak ibu, berikan yang terbaik. Nanti persembahannya berikan kepada guru-guru sekolah minggu, atau masukkan ke dalam amplop agar orang tua kita yang memasukkannya ke dalam kantong-kantong persembahan ketika pada hari Minggu beribadah. Haleluya anak-anak ibu, mari kita angkat pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Kita kumpulkan persembahan kita. Haleluya anak-anak ibu ya. Pakailah hidupku sebagai alat
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya anak-anak ibu. Sampai kita kepada penghujung ibadah kita pada hari ini. Anak-anak ibu semua bangkit berdiri kembali anakku, karena kita akan menutup ibadah ini. Tetapi kita harus bersatu dulu di dalam doa ya anakku. Semua siapkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Kita menghadap kepada Tuhan dengan rasa hormat. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, buat semua kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan telah menolong kami, menyertai ibadah kami ini Bapa, dari pujian penyembahan kami, daripada firman-Mu Tuhan, bahkan doa-doa kami. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau hadir di setiap apa yang kami lakukan pada saat ini. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, buat semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian Bapa, untuk terlaksananya ibadah online ini Tuhan. Berkatilah semua anak-anak kami Tuhan, berkati yang bermain musik, berkati yang membawakan pujian penyembahan, bahkan berkati semua guru-guru sekolah minggu yang ikut bagian Tuhan Yesus di dalam Tuhan pengambilan online ini. Berkati semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, biar mereka semuanya Kau berkati, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka bisikan itu jadi bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Luputkan kami dari segala virus corona, tidak akan bisa menjamah kami. Lindungi kami Bapa, bungkus kami dengan darah-Mu, karena kami mau Engkau satu-satunya Tuhan kami. Engkau satu-satunya yang pertama dalam hidup kami. Dijadikanlah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menutup ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Amin.